Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh SMP Negeri 1 Adi Mulyo pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Anak-anak, Ibu berharap pada hari ini semua dalam keadaan sehat sehingga nanti kalian dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Anak-anak, materi kita hari ini adalah struktur dan kebahasaan teks prosedur. Mari kita mulai pembelajaran hari ini. Struktur dan kebahasaan teks prosedur. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah menelaah struktur dan kebahasaan teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat, memainkan alat musik atau tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Indikatornya: 1. Menguraikan struktur teks prosedur dan ciri bagian-bagiannya. 2. Menyimpulkan prinsip penggunaan kata atau kalimat atau paragraf pada teks prosedur. 3. Menelaah hasil melengkapi teks prosedur dari segi struktur dan kaidah bahasa. 4. Menentukan dan memperbaiki kesalahan penggunaan tanda baca ataupun ejaan. Itu untuk kompetensi dasar kita hari ini. Struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur yaitu 1. Tujuan. Bagian ini menyebutkan apa yang akan dibuat atau dilakukan dalam teks tersebut. Bagian ini dapat juga menyebutkan tujuan penulisan. Pilihlah kata yang menarik perhatian, seperti cara pembuatannya sangat mudah dan bisa dilakukan di rumah. Hindari penggunaan ungkapan negatif seperti proses pembuatan sangat lama, ya, itu tidak boleh digunakan dalam teks prosedur. Itu untuk struktur yang pertama, tujuan. Selanjutnya, struktur yang kedua pada teks prosedur adalah bahan dan alat. Bahan dan alat pada struktur teks prosedur berisi perincian bahan dan alat yang digunakan dengan ukuran yang akurat. Bahan dan alat biasanya digunakan dalam teks prosedur cara membuat sesuatu. Itu untuk struktur teks prosedur yang kedua. Selanjutnya, struktur teks prosedur yang ketiga, langkah. Langkah-langkah dalam teks prosedur ini merupakan inti dari tujuan teks prosedur. Jadi langkah-langkah ini berisi tahap-tahap kegiatan secara urut untuk membuat, menggunakan, atau melakukan sesuatu secara urut dan rinci yang harus ditempuh agar tujuan kegiatan dapat tercapai. Jadi ini ada di bagian langkah-langkah inti dari tujuan teks prosedur. Selanjutnya, bentuk penyajian langkah dalam langkah-langkah ini adalah dalam bentuk uraian paragraf yang menggunakan kata pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi ini bentuk uraiannya menggunakan urutan, ya, uraian paragraf. Selanjutnya, dalam bentuk penomoran pada setiap langkah dengan urutan ke bawah. Jadi menggunakan nomor 1, 2 sampai selesai, ya. Selanjutnya, penggunaan kata penghubung pada langkah. Ini ada yang menyatakan waktu, kata penghubung yang menyatakan waktu, misalnya kemudian, ketika, sebelum, sementara, sesudah itu, ya, ini kata penghubung yang menyatakan waktu. Selanjutnya,
penggunaan kata penghubung yang menyatakan tujuan. Misalnya ada kata penghubung supaya, untuk, agar, ini menyatakan tujuan. Berikutnya adalah penggunaan kata penghubung yang menyatakan urutan. Kata penghubung yang menyatakan urutan misalnya pertama, kedua, ketiga, ya, itu. Selanjutnya, penggunaan kata penghubung yang memberi batasan. Kata penghubung yang memberi batasan misalnya sampai, hingga, ya. Ya, ini penggunaan kata penghubung pada langkah. Selanjutnya, struktur teks prosedur yang keempat adalah penutup. Nah, untuk bagian penutup ini pada teks prosedur ini bersifat opsional, jadi boleh ada, boleh tidak, ya. Tidak wajib. Nah, bagian penutup ini berisi kesimpulan berupa penekanan pada keuntungan atau manfaat, atau juga dapat berupa ucapan selamat. Cara membuat penutup teks prosedur itu adalah dengan merujuk kembali ke hal-hal pokok yang disebutkan dalam pendahuluan dan ulang kembali dengan kata yang lain atau kata yang punya makna sama, sinonim, ya, atau juga dapat berisi selamat, ucapan selamat, ya, atau memotivasi orang untuk melakukan. Ya, itu tadi untuk struktur teks prosedur. Yang selanjutnya kita akan membahas kebahasaan teks prosedur. Kebahasaan dalam teks prosedur diantaranya adalah 1. Penggunaan kalimat perintah. Kalimat perintah ini merupakan kalimat yang mengandung makna memerintah atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penutur atau penulisnya. Nah, ciri-ciri kalimat perintah adalah yang pertama, intonasi pada bagian tengah kalimat adalah naik atau meninggi. Kemudian yang kedua, diakhiri dengan tanda baca seru. Yang ketiga, kalimat perintah menggunakan pola inversi atau di sini predikat kalimat mendahului subjek, ya. Selanjutnya, ciri kalimat perintah yang keempat adalah biasanya menggunakan partikel lah ataupun partikel kan. Ya, itu untuk ciri-ciri kalimat perintah. Selanjutnya, kebahasaan teks prosedur yang berikutnya adalah penggunaan bentuk pasif. Ini untuk proses. Penggunaan bentuk pasif dalam teks prosedur biasanya untuk memberi saran tambahan atau peringatan supaya tidak terjadi kesalahan fatal ataupun hal-hal yang membahayakan, ya. Contohnya, ini bentuk aktif, ya. Anda sebaiknya menekan tombol keyboard dengan lembut. Bentuk pasifnya, tombol keyboard sebaiknya ditekan dengan lembut. Ya, itu untuk bentuk aktif ada menekan dan bentuk pasifnya menjadi ditekan. Nah, dalam teks prosedur ini menggunakan bentuk pasif. Contoh yang berikutnya, bentuk aktif, Anda sebaiknya menggoreng adonan tersebut dengan api sedang. Bentuk pasifnya, adonan tersebut sebaiknya digoreng dengan api sedang. Ya, ini penggunaan bentuk pasif pada teks prosedur. Jadi kebahasaan berikutnya pada teks prosedur adalah penggunaan kriteria atau batasan. Teks prosedur dibuat agar orang bisa melakukan seperti apa yang ditulis. Oleh karena itu, kalimat pada teks prosedur harus rinci dan jelas batasannya. Contohnya, yang tanpa batasan, ya. Angkat kaki kiri. Ini tidak jelas. Diangkatnya kakinya setinggi apa, ya? Ini karena tanpa batasan. Nah, dalam teks prosedur harus jelas, harus dengan batasan. Nah, yang dengan batasan menjadi
Angkat kaki kiri setinggi lutut. Jadi sudah jelas diangkatnya kakinya setinggi lutut. Jadi ini penggunaan kriteria atau batasan pada teks prosedur. Berikutnya, kebahasaan dalam teks prosedur berikutnya adalah penggunaan kata keterangan cara, kata keterangan alat, dan kata keterangan tujuan. Adverbia atau kata keterangan adalah kelas kata yang memberikan keterangan pada kata lain, seperti kata kerja atau verba, atau kata sifat atau adjektiva. Nah, kita akan bahas yang pertama, keterangan cara. Kata keterangan ini menambah keterangan cara pada kegiatan atau peristiwa yang terjadi, berupa kata dengan dan kata secara. Contohnya, bungkuslah adonan dengan rapat. Kemudian yang kedua, bunyikan secara serentak semua gendang. Nah, ini dengan rapat, secara serentak semua gendang, ini adalah keterangan cara. Ya, yang selanjutnya keterangan alat. Kata keterangan ini menjelaskan alat yang digunakan pada sebuah kegiatan atau peristiwa. Contohnya, lukis kain dengan menggunakan canting. Nah, ini ada keterangan alat dengan menggunakan canting, ya. Berikutnya, keterangan tujuan. Kata keterangan ini menambahkan informasi tujuan pada kalimat berupa kata untuk, supaya, agar, ya. Ini kata keterangan tujuan. Contohnya, jangan terlalu lama mengukus agar coklat masih berwujud cair. Nah, ini keterangan tujuan. Berikutnya adalah keterangan derajat atau kuantitas. Kata ini menambahkan keterangan kuantitas pada sebuah kalimat yang disertainya. Contohnya, setelah dicelup, angkat kain secepatnya. Kemudian, ulangi gerakan selama 3 kali. Ini adalah keterangan derajat atau kuantitas. Yang berikutnya adalah keterangan syarat. Kata keterangan ini menambahkan keterangan syarat terjadinya suatu peristiwa. Contohnya, jika gula terlalu banyak akan cepat gosong. Ini adalah kata keterangan syarat. Ya, itu untuk yang keempat, penggunaan kata keterangan cara, keterangan alat, dan keterangan tujuan. Kaidah kebahasaan yang berikutnya dari teks prosedur adalah menggunakan kalimat saran atau larangan. Teks prosedur memandu pembaca agar selamat, aman, dan dapat mencapai hasil maksimal. Bahasa teks prosedur juga menggunakan saran, keharusan, dan larangan agar tidak menimbulkan bahaya. Misalnya, penggunaan kata atau frasa hubung sebaiknya, hindari, jangan, jika tidak, atau kecuali jika, sebaiknya, itu ya. Nah, penekanan untuk hal-hal yang perlu diperhatikan diberikan dalam bentuk perintah atau dengan kalimat Anda sebaiknya, ini berupa saran ya, atau Anda harus, ini keharusan. Contohnya, untuk hasil terbaik, gunakan bambu yang sudah dikeringkan minimal setahun. Nah, ini saran ya. Ya. Berikutnya, kaidah kebahasaan dalam teks prosedur ada penggunaan kata penghubung, pelesapan, dan kata acuan. Kalimat dalam langkah panduan dapat dihubungkan dengan konjungsi atau kata penghubung, kemudian, sekarang, berikutnya, setelah ini ya. Itu untuk penggunaan konjungsi atau kata penghubung. Yang berikutnya adalah pelesapan. Pelesapan ini adalah penghilangan bagian tertentu yang sama dan sudah disebutkan sebelumnya.
Pelesapan ini biasanya terdapat pada kalimat majemuk rapatan. Kalimat majemuk rapatan itu adalah gabungan beberapa kalimat tunggal yang karena subjek, predikat, atau objeknya sama, sehingga bagian yang sama itu disebutkan hanya sekali. Jadi sudah disebutkan di awal, tidak disebutkan lagi pada langkah yang berikutnya. Contohnya, masak tepung ketan dan cairan santan selama 30 menit. Aduk terus hingga mengental dan berwarna coklat. Ini di bagian kurung ya, itu ada yang bercetak tebal, kalian bisa lihat tepung dan santan yang dimasak. Kenapa ini tidak dituliskan ya? Karena ini sudah disebutkan sebelumnya, yaitu pada bagian sebelumnya. Masak tepung ketan dan cairan santan selama 30 menit. Jadi yang diaduk itu apa? Yaitu tadi tepung dan santan yang dimasak. Ya, jadi tidak perlu disebutkan lagi pada bagian kedua. Ini namanya pelesapan. Jadi dihilangkan karena sama dengan yang sudah disebutkan di awal. Itu ya. Jadi itu ada catatan, bagian bercetak tebal dilesapkan atau tidak disebutkan lagi. Itu ya. Ya. Selanjutnya, penggunaan akhiran i dan akhiran kan. Akhiran i ini dapat dipakai jika objek dalam kalimat tidak bergerak. Sedangkan akhiran kan itu dipakai jika objeknya bergerak. Kita lihat contoh supaya lebih jelas. Yang pertama, akhiran i. Lumuri loyang dengan mentega. Ini objeknya tidak bergerak sehingga menggunakan akhiran i. Berikutnya, contoh yang menggunakan akhiran kan. Lumurkan mentega pada loyang. Ini objeknya bergerak sehingga menggunakan akhiran kan. Itu ya. Ya, itu penggunaan akhiran i dan akhiran kan pada teks prosedur. Ya. Demikian anak-anak untuk pembahasan kita hari ini pada struktur dan kebahasaan teks prosedur. Nanti kalian dapat mempelajari kembali materi tersebut dalam classroom, dan juga tugas yang ada di classroom silahkan kalian kerjakan dengan benar, tepat waktu ya. Ya, sekian dari saya dan pesan ibu, tetap semangat, selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus.